Pertama dikatakan untuk ya, tanggal 17 Januari 2024 surat kita sudah diterima oleh pihak DPR ya, bahwa kita akan beraudiensi dengan Ibu Puan Maharani, ya kan? Nah, jadi kami hadir ke sini untuk melaksanakan audiensi. Nah, dikarenakan juga surat kita ini kan juga tidak dibalas oleh pihak DPR, ini kerjanya apa aja gitu loh, ya kan? Harusnya kalau rakyat datang itu diterima dengan senang hati, begitu kan? Diterima suratnya dengan orangnya dengan senang hati, karena memang rakyat itu bergembira untuk bisa masuk ke rumah rakyat. Mau ngomong ke siapa lagi kalau bukan kepada wakil rakyat? Nah, ini susah sekali. Kita memang punya wakil rakyat, tapi wakil untuk hidup senang, wakil untuk hidup mewah barangkali. Tapi kalau untuk kesejahteraan, kepentingan rakyat, susah nyarinya. Didatangin pun kita tidak bisa diterima gitu loh, dengan prosedur mereka. Prosedur silakan saja, tapi jangan menghalangi rakyat mendapatkan haknya, kan begitu. Jadi ini membuat jalan buntu semua ya. Nah, itu yang ingin saya katakan. Nah, oleh karena itu ya kami akan berusaha. Ya, kami berharap aparat ya bisa lebih cerdas lah menanggapi ini semua. Ya, jangan kaku. Kalau begini terhalang semua. Mau masuk terhalang, mobil terhalang, ya kan ya salah sendiri. Itu kira-kira kasar dan salahin kita. Ya, kita tidak kasar, kita tetap santun, tegas yang ada ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, kita usaha lah. Kan bisa didata di sini masuk iya, satu persatu. Kita kan masing-masing punya identitas. Ya. Kita ini bukan pengaco, bukan pelanggar hukum. Justru kita ingin mengoreksi penegakan hukum. Bagaimana caranya masyarakat mau menyampaikan aspirasi kalau dibikin seperti ini? Melebihi daripada penjara. Jadi memenjara sama saja memenjarakan aspirasi rakyat. Ya. Jadi anggota DPR bubar aja sebenarnya, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Bela rakyat sama polisi sekali. juga nggak ada gunanya, jaksa nggak ada gunanya sekarang. Penegakan hukum tidak ada. Jadi sekarang yang korban nanti aparat-aparat di sini, kalau masyarakat sudah tidak mempercayai lagi semua aparat, bisa nanti melabrak apa semuanya. Jadi nanti orang memberontak baru mau diterima ya. Ya. Jadi ini sudah diterangkan Ibu Kurnia bahwa tanggal 17 Januari sudah diterima. Ini bukti. Namanya Tiara ini yang menerima nih. Nah, kalau kita di alasannya prosedurnya di sini. Kenapa kita sudah seminggu nunggu nggak dijawab surat kita? Makanya kita datang ke sini gitu. Ya itu kalau konteksnya prosedur. Nah, sekarang kita dihambat. Saya minta mana komandannya? Mana komandan sini coba? Komandan. Jangan diam mana komandan sini? Komandannya siapa? Mana sini komandannya? Nah, ini. Mana nih? Gini Bu. Gini Bu. Ini kan prosedur. Prosedur udah kita tempuh. Tanggal 17 sudah ke sini. Ini udah diterima ini. Nah, kenapa nggak dijawab? Sekarang kita mau ke sini, kenapa dihalangi? Jadi ini cara yang intelektual, Bu ya. Kita semua didata supaya bahwa kita bukan orang liar. Didata, kemudian disampaikan aspirasinya ada ini. Ini rumah rakyat, Bu. Jangan karena pangkat-pangkatnya yang bayar ya, rakyat yang bayar. Betul banget. Ya gaji ibu juga rakyat yang bayar. Kami bayar pajak. Jadi Bu ya, Kita pajak ini. saya juga komandan di sini. Kalau ini nggak diterima, saya terobos. Kalau mau ribut, kita ribut. Ribut aja nggak apa-apa. Yuk. Nggak ada undang-undangnya yang melarang rakyat masuk ke rumah negara. Mau izin apa? Kita udah minta udah sabar. Ini kurang. Ini kurang. Pak, mohon maaf, ini surat memang sudah betul pembagian persuratan permohonan adesi ke terus? Bu Puan Maharani. Terus? Mohon izin, tapi kan dari Bu Puan belum ada jawaban. Ya itu salah dia dong, bukan kita. Kita mau menanyakan kenapa belum dijawab. Ya makanya Ibu, menima kan ada perwakilan dulu untuk proseknya. Nanti kami akan ke Humas kan. Jadi Kenapa nggak dari tadi diurus? Kita mau ke Humas mana? Siapa yang mengurus itu? Sebentar, Bapak saya juga lagi ngomongin Humas. Disuruh telepon tadi juga ibu kan nggak mau tadi. Bersabar dulu sedikit. Sebentar, Ya, biar dia Pak. proses. Berapa lama gitu? Ada kita kan bukan orang pengangguran semua. Kalau nggak di dalam, kalau tidak mengenai saya bilang aja. Kalau dihalangi ya seperti ini. Itu resiko Anda itu. Membuat pelayanan tidak efektif. Jadi kondisinya pelayanan itu ya efektif dan rakyat nggak boleh masuk di gedung DPR. Lihat barikade seperti ini ya. Ada tadi di luar udah banyak anjing pelacak dan juga segala macamnya. Nah itu. Terus dari luar sudah dibarikade.
Ya, nah, kalau yang itu beda ya. Itu bukan perwakilan rakyat itu. Udah pakai seragam gitu udah beda. Gimana pun. Asli ini rakyat ya. Ibu dari mana, Bu? Dari Lampung. Oh, dari Lampung. Mau ketemu Ibu Puan Maharani. Udah masukin surat, tapi tidak direspon. Aduh. Ya kan? Jauh ya. Nih, suratnya jelas nih. Oh. Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Puan Maharani Makshatra Kusyala Dewi Sos. Nah, pada tanggal 17 Januari. Hari ini tanggal berapa? Ya kan? Loh, kami ini rakyat, ini rumah rakyat. Yang di dalam itu yang milih juga rakyat. Mereka juga digaji oleh rakyat. Jadi kami kalau mau masuk jangan dihalang-halangin dong. Kalian juga yang bayar kami, gaji kalian itu kalian makan dari uang rakyat. Betul. Ibu Puan Maharani, tolong terima kami. Ini surat sudah masuk dari tanggal 17. Kalau Puan susah, Tugas rakyat. PKS saya coba PKS. Coba PKS terima. Saya ini Dewan Pakar PKS. Kalau PKS nggak terima juga, waduh. Ya, panjang Ini partai naon ya jadi. Ya. Jadi gitu aja, Pak. Jangan difoto Kasih aja tahu. Pak, suruh masuk Ya. aja kita. Bapak foto buat laporan kemana? Foto tuh udah banyak foto. Yang paling penting orang dalamnya. Ya, Ibu Puan Maharani, inilah saatnya Ibu yang kami hormati membuktikan bahwa Ibu adalah petugas partai yang sekaligus petugas rakyat, ya kan? Tolonglah terima, jangan bersikap eksklusif seperti ini. Harusnya saya tidak mengerti ya, apa aja pekerjaan sehingga tidak mampu untuk menjawab surat dalam waktu 1 minggu. Ini harusnya efektif ini. Karena apa tidak kasihan yang memperjuangkan negara ini hari ini nenek-nenek semua loh, ya. Kami yang memperdulikan ini. Kenapa yang memperdulikan begitu sulit? Apresiasi harusnya. Betapa cintanya kami kepada negara ini. Kalau kalian ya terus terang saja, korupsi sudah merajalela, nggak jelas. Ini tolonglah. Atau mungkin kita dianggap nggak penting untuk mereka jadinya. Nggak penting atau membahayakan, Bu? Nah, Tapi kita kan sama punya juga, hak. sama juga. Masyarakat punya hak, Bu. Bukan punya, itu pasti Pak ya. Solus populi suprema lex exto. Justru keselamatan rakyat itu paling utama. Nah hari ini negara terancam keselamatannya, ya kan? Nah kita mau mengadukan kepada Ibu Puan Maharani yang terhormat. Anda Terah Soekarno yang kami hormati. Nah hari ini kami meminta kepada Anda, tunjukkan bahwa Anda bagian dari Terah Soekarno yang hebat itu. Kalau kayak gini bagaimana coba? Kasihan sekali, datang ke rumah rakyat kok susah sekali dihalang-halangi oleh petugas berseragam. Yang seragamnya itu berkali-kali kami katakan kami rakyat ini yang membayarnya urunan. Nah tolonglah jangan seperti itu. Kalau prosedurnya harus Anda patuhi secara ajak ya dan tidak benar, ya itu berarti Anda kok mau dibegitukan. Tolonglah yang ada di dalam itu ya. Ini keributan untuk apa berlama-lama seperti ini? Ya. Kalau kami terus terang saja, tidak mungkin rakyat tidak boleh masuk ke tempat rumahnya rakyat. Kalau sudah seperti itu, berarti ada yang berubah dalam ideologinya. Ideologi apa ini? Bukan lagi Pancasila kalau begitu. Ini bukan kemanusiaan yang adil dan beradab ini. Ya, bukan kemanusiaan yang adil dan beradab ini. Kok rasa-rasa di sebuah negara yang semuanya harus seragam, yang semuanya serba kaku, ya? Kita bukan negara komunis, kita negara Indonesia ini. Udah capek saya ngomong, siapa mau ngomong lagi? Ya guys, jadi kondisinya sudah dalam titik emosional. Saya memang tidak perlu lagi sebenarnya pemaksulan dengan Jokowi ini. Kalau saya jadi jaksa agung, saya tangkap aja Jokowi itu kalau ada bukti pelanggaran konstitusinya. Banyak Dan buktinya. inilah yang mau disampaikan sebenarnya pelanggaran itu. Kalau saya jaksa agungnya tidak perlu pemaksulan, saya tangkap walaupun dia lantik kita sebagai jaksa agung, ya penegak hukum tidak ada pandang bulu. Presidennya pun kalau melanggar kita tangkap. Kalau saya Kapolri, jaksa agung itu saya tangkap semuanya. Nggak ada urusan. Biar kita memang harus sebenarnya dibuat itu jaksa agung, Kapolri itu jangan dibawa eksekutif, harus masuk yudikatif, independen. Ya. Supaya Intinya hari ini kita harus ada keputusan lah, mau diterima atau tidak. Kalau nggak diterima ya pastilah kita lakukan apa yang memang harus kita lakukan. Kita terjang, kita dorong ini pintunya rame-rame, nggak apa-apa. Kita harus cukup banyak kok sekarang. Kalau memang maunya seperti itu, biar viral sekalian kan. Itu dibikin marah Seperti ini, seperti ini ya, nanti. apa, Ingat itu. pemerintah Semua melakukan untuk anak cucu rakyatnya. kita kita Jadi perjuangkan betul-betul apa ini contoh yang baik buat pemerintah memperlakukan rakyat seperti ini.
Biar seluruh bangsa Indonesia tahu, jangan yang baik-baiknya aja dilihat ya, yang bagus-bagusnya. Justru yang terburuk ini memperlakukan yang kita udah menggaji dia sendiri, tapi dia memperlakukan yang menggaji seperti ini gitu. Rakyat yang menggaji anggota dewan dan semua. Siap. Ya, sudah dalam titik emosi. Nah, kondisinya yang biru, bukan yang biru kecil. Taruh di mobil. Gimana? Ya, makasih. Masya Allah, susah sekali masuk ke dalam rumah rakyat sendiri. Udah masuk. Dan ingat, gedung ini milik rakyat, bukan milik anggota DPR. Dibiayai semua oleh rakyat. Antum pun juga dibiayai oleh rakyat. Jangan dipersulit rakyat ini. Ya, betul. Kalau dipersulit rakyat ini, apa arti DPR itu sebagai Dewan Perwakilan Rakyat? Sama sekali nothing kalau begitu. Saya punya adik ada di sini DPR RI juga, dan saya sudah sampaikan juga. Silahkan kalau gitu, yang penting surat. Nah, tolong juga. Suratnya udah. Surat sudah masuk. Surat itu identitas sebenarnya, Bu. Yang penting diterima dulu, gitu loh Mbak Sari. Gitu loh. Mbak Sari diterima dulu yang penting. Iya. Apa Aman, nanti Bu. Nggak bakal kebijakan? ribut kayak begini. Kalau belum Data aja apa-apa, semua. ya. Identitas ada. Jadi gini loh, Mbak. Kalau belum apa-apa sudah kita dihadang, Ini ada apa? ini bukan demokrasi. Bukan. Jadi rakyat yang memiliki gedung dengan biaya semua uang rakyat tidak diperbolehkan. Ini bahaya. Udah tanggal 17. Tanggal 17. Udah diterima, lengkap. Ininya nggak beres. Ya, Pak Sugito. Bagaimana nih Pak Sugito? Ada dari bagian humas sebentar yang akan menyelesaikan ini, kami dari keamanan, terus kami mengamankan benar. Nah ini Mbak. Ini dari humas. Oh, nggak bisa masuk. Artinya gini loh, jangan dipersulit. Kenapa sih Pak rakyat, dipersulit gitu loh. sekali kayak Apa begini Pak? sih? Berlapis-lapis gitu loh Pak. Ini surat ya kan? resmi kok ini. Dasar kami ke sini ini loh Pak. Ya kan? Semua loh. Yang udah ada arahan melawan kita. Udaran kita. Tidak ada Bapak. Ya nggak mungkin ngaku. Nggak ada kenapa? Ya gimana? Harus apa yang ditempuh? Rekomendasi kami adalah dari humas, kalau ada delegasi, baik itu bersurat maupun tidak bersurat, sebenarnya harus komunikasi dengan humas. Ada Iya. apa rekomendasi dari humas kami melaksanakan. Gini bro. Gini, saya tidak mau menjawab Bapak. Bentar. Saya tahu Bapak tokoh. Ya, Nah, kami nggak menjual ketokohan itu Mas. Sebentar, dari humas. Ini hak kami sebagai rakyat aja. Dari sini. Itu Dari silakan. rumah mana dari rumah? Gimana sih gedung rakyat ini? Jangan begitu Pak Sugito. Ini Indonesia Pak Sugito. Mana humasnya? Umas dari tadi berbeda. Ini Pak Umas lari-lari baik. Bagaimana nih Pak? Bukan dilarang. Pak siapa ini? Ya, Ya, Kalau dihalangi begitu. Bukan dihalangi. sudah diterima. Ya kan harusnya kita dijawab. Di dalam dong, ngapain kami dijamu di sini Pak? Jangan. Ya kan, ya udah langsung aja Bapak buka pintu aja, jangan pakai lama. Ini kita udah datang ke sini, ya kan? Menyerap aspirasi. Nanti ribuan lagi buruh datang ke sini. Masuk kami Pak. dalam surat yang dikirimkan itu Pak, itu selalu dianalisa di pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat baru dimasukin ke ibu Bapak kan tujuannya kan ketua. Iya, Nah, sudah. itu minta disposisi dari ibu ketua. Mungkin belum dijawab sama ibu ketua. Mau berapa lama lagi Orang Pak? tahu Pak, sebentar sekretariat. Enggak, ini langsung aja Pak, masuk aja dulu biar kami rame masuk tanya ke sana. Kita harus tanya dulu ketuanya. Kimen masuk cross check di sana. Mas ini ngapain halangin kami di sini, langsung buka pagar. Apa yang Bikin rame kayak begini Pak. Apa untungnya bikin rame kayak begini? Buka itu. Apa untungnya bikin rame kayak begini? Itu urusannya Bukan di rakyat. Apa resikonya kan masuk? Apa resikonya? Tahu Bapak? Jangan bohong lagi. Kami rakyat. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Aku bukan yang bayar.
Brengsek jangan. Bu, ini ibu saya kapasitas umat. Oh, kita. Bang Egi kenapa? Oh, humas bukan kapasitas humas, Bu. Tetapi anggota Kalian pasang badan itu yang bagaimana? kita tuntut ya. Tadi saya kita bawahannya. Oh, bawahan yang bermain. tuntut aja. Tuntut sampai enam tenteng kok, Pak. Tuntut aja, Bang. Prinsip akan berganti. Prinsip akan berganti. Kalian harus bersama. Kurang ajar, Bang. Jadi di sini kamu pertama dipecat. Ada, Bang. Viralin, Bang. Bang, itu masuk, Bang. Mana tadi itu? Kayak begini, ha? Aja kamu. Ini humas salah prosedur. Kenapa kalian Nanti dipilih orangnya nih. Izinkan orang masuk. Kasar. Pimpinan ini Sama rakyat. orangnya nih. Ini masih negara Pancasila atau komunis semuanya? Bang, itu tadi surat, Bang. Ajar bener-bener. Ini orang-orangnya nih. Tadi suratnya. Pasang badan itu hal yang benar. Mana tadi humas itu ya. Malu kau pada negara ini, woy. Kalian rakyat juga. Nggak punya hati nurani. Malu kau pada negara ini. Malu kau pada bangsa ini. Tadi suratnya Mas Ali. Surat. Tidak adil. Tidak adil. Zolim. Kasih Tidak sama Bang ini sama Bang Gozin. Koji sama Bang Koji. Pip. Mas mik bulu, Mas. Di bawah kaki, Mas. Mukanya. Kita bikin utang. Di bawah kaki yang nontonin mik bulu. Brodnya DPR ini. Keluar, Bu Puan, keluar. Selesai itu sebagai apa? Ibu sebagai apa? Saya pengamanan di sini. Mbak Puan, keluar, Mbak Puan. Anda kagak ngeliatin orang kayak begini. Hah? Kayak rakyat begini brutal. Ya saya rakyat. Kami rakyat. Apa haknya kalian menghalangi masuk ke dalam rumah rakyat? Apa haknya? Anda santai sekali kayaknya sampai jatuh begini. Perempuan loh. Ibu-ibu saya sampai terjatuh dan matanya menjerit-jerit. Ini pakaiannya kami yang bayar, gajinya kami yang bayar. Bal. Hah? Nggak usah tertawa aja. Ketawa. Sakit loh. Prosedur apa? Hah? Prosedur yang tidak berpihak kepada rakyat. Kami hanya ingin menanyakan surat kami. Apa masalahnya? Aja lari ya. Bu, selesai ini nih. Bagaimana sih? Jangan kayak begitu, Bu. Setengah mati rakyat ini memperjuangkan keadilan. Iya, ada yang bela. Kalau kita bawa apa-apa, nggak bawa apa-apa. Nenek-nenek semua ini. Hei. Dolim sekali, nggak ada sama rakyatnya. Kok kami diperlakukan sebagai warga negara kelas 3 ya? Karena kami oposisi begitu. Nggak ada gunanya menahan, Pak. Lihat efeknya apa. Kalian salah, bos-bos kalian salah. Takut sama orang yang benar, Pak. Udah kita semuanya ke sini, kita pahamilah. Sebenarnya kan kalau pimpinan Bu Puan kan udah membuka diri aspirasi, tapi nggak tahu lah di tingkat bawah itu apa ada instruksi yang berbeda, yang atas pura-pura baik, yang bawah represif, saya nggak tahu. Tapi saya husnuzon karena kita datang ini kan sebenarnya mengikuti permintaan Bu Puan. Kalau mau ada aspirasi silakan datang. Begitu kita datang ke perlakuannya seperti ini. Sekarang kita sampaikan saja. Yang benar ini kayak begini. Ya begini, saya brutal ini tadi umurnya sampai jatuh-jatuh loh. Gak boleh begitu. Dia dorong saya dengan sekuat tenaga. Siapa yang mendorong tadi? Bang Egi sama Ini Said yang dorong. Kalau sendiri dia nggak berani. Kelompok dia banyak. Sendiri dia nggak berani. Masa sama perempuan ada juga yang perempuan kan? Apa? Itu aja. Biar Deddy Mulyadi, Said Mau, AR Ghazali. Carinya neraka nih mereka nih, bukan cari surga nih. Bahkan ada loh duit ibu-ibu ini yang masuk menjadi gaji bapak. Oh bukan ada, semua rakyat masuk. Kami bayar pajak. Tapi kan nggak semua dari kita, makanya sebut ada dari ibu-ibu, ya kan? Bukan kita semua yang jadi hargai setiap rupiah dari pajak yang dibayar rakyat. Memang nggak semuanya dari mereka, tapi ada yang jadi darah dari bapak-bapak ini.
Bapak semua darahnya ada dari juang dari sini dulu. Mereka nggak ada sedikit pun satu tetes pun darah mereka dari nafkah kalian. Nggak ada. Sekuat tenaga. Sekuat tenaga dia dalam rakyat. Apakah masih penjilat ini nih? Nggak ada nanti di akhirat. Saya nggak penjilat nih. Ini mau penjilat. Hitung zolim. Kalau nggak ada tetap hitung tadi. Oke Bang, gimana kebijakan selanjutnya kita Bang? Iya. Hah? Konferensi pers aja ya. Ya udah. Kita sampaikan karena mereka tidak sama dengan pimpinannya. Kalau pimpinannya baik, pimpinannya Bu Puan membuka diri. Iya. Tetapi di jajaran di bawah saya nggak tahu apakah instruksinya beda. Ke publik bicara yang baik-baik, di bawah jangan kasih masuk siapapun, rakyat yang masuk. Begitu kita nggak tahu. Jadi kita sampaikan saja kepada rakyat. Ya betul. Rakyat yang sesungguhnya bukan wakil. Dan hari ini menegaskan bahwa paling tidak ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa saja seruan untuk menyampaikan aspirasi itu hanya lip service. Atau kemungkinan yang kedua, memang di bawah ini ada otoritas lain yang memerintahkan berbeda. Saya masih husnuzon, Bu Puan tetap mau menerima kita, karena itu kami masih tetap mau mengirimkan surat ini, ya kan? Karena kemarin kami sudah info, kita itikat baik, hari Senin ini kita mau datang. Nggak ada balasan, telepon sudah saya kirim, juga nggak ada yang nelpon. Kita mau memastikan kapan mau diagendakan, kalau memang mau mengagendakan. Kalau tidak, paling enggak nih, berkas pemakzulan Jokowi sudah kami siapkan nih buktinya. Ini bukti yang diminta DPR RI. Kami sudah bawa. Kami punya alasan, punya bukti, punya urgensi kenapa kita datang ke sini. Bapak betul. Begitu. Saya stafnya Pak Tamsil, kata Pak Tamsilnya kata ada tamu. Ini saya mau samperin masuk ke dalam. Semuanya? Semuanya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, benturan. Oh, harus ada orang dalam dulu. Oh, harus ada orang dalam dulu. Oh, gitu ya. Tahu kan? Gedung rakyat harus ada orang dalam dulu. Gedung rakyat harus ada orang dalam dulu. Makanya jangan pada bisa pakai seragam aja, Pak. Seragam dimanfaatkan untuk rakyat. Harus ada orang dalam dulu. Gitu ya. Makanya jangan main Lihat ya, guys, ini ternyata masuk gedung rakyat itu harus ada orang dalam dulu. Ya, ternyata nggak cuma cari kerjaan, harus ada orang dalam. Masuk gedung rakyat harus ada orang dalam. Udah ibu-ibunya didorong-dorong. Ini mereka punya ibu, punya istri. Hati-hati, Pak. Ibunya sama istrinya. Kita doain saja, mudah-mudahan semuanya keluarganya hancur, Bur. Amin. Terus, Bang. Nah, ini, Bang. Terus. Nah, silakan dari Presiden PPMI. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia, ini saksikanlah betapa ribetnya masuk di gedung kita sendiri. Yang hari ini sebentar lagi menjelang pemilu. Menjelang pemilu harusnya di mana-mana anggota dewan itu pencitraan kepada rakyat. Tapi yang terjadi hari ini malah seperti ini, masuk hari ini saya dihalang-halangi, nyuruh aparat-aparat petugas anak buah di bawah yang nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ya kan? Padahal ini jelas sudah ada surat, kita ini datang tidak cara-cara koboi, ujung-ujung hadir di sini, gitu kan? Kita ini sudah ada surat pemberitahuan, kita udah sampaikan, dan sudah dijadwalkan hari ini tanggal 22, ya kan? Lah ngapain kita ditahan di depan sini? Kata Humas, ini Humas secara protap, kita urusannya dengan Ketua DPR RI, Bu Puan Maharani. Humas nanti aja di dalam, di stafnya Bu Puan Maharani apakah ada terjadwal atau tidak, bukan Humas di sini. Yang jelas pada prinsipnya masyarakat masuk dulu. Ini ditahan. Jadi kepada seluruh Indonesia ini saksikanlah ini kelakuan-kelakuan daripada Dewan Perwakilan Rakyat yang hari ini menolak kehadiran rakyat yang hadir ke sini untuk menyampaikan aspirasi. Persoalan apapun aspirasinya
mau itu ijazah palsu, mau itu pemaskulan, mau itu menolak IKN, mau itu menolak undang-undang Omnibus Law, mau itu tolak cawe-cawe presiden di Pilpres, mau itu KPU harus netral, mau minta TNI Polri harus netral dalam pemilu. Itu bukan urusan kalian. Ini aspirasi rakyat yang harus didengarkan oleh DPR, gitu loh. Jadi ini tolong potret hari ini demokrasi kita di rejim Jokowi ini makin hancur-hancuran aja, hancur-hancuran, ugal-ugalan, amburadul, ya kan? Ini semua gara-gara cawe-cawe Presiden Jokowi terhadap pemilu, ya kan? Inilah akibatnya. Jadi seluruh jajaran yang sudah dikondisikan ini semuanya menolak kedaulatan rakyat. Jadi rakyat Indonesia hari ini semuanya harus bangkit melawan. Tidak ada lagi cara lain. Kalian semua harus bangkit melawan. Kalau masih mau dianggap sebagai rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan, ya kan? Ini brengseknya kelakuan-kelakuan staf-staf yang dibuat di sini nih. Humasnya aja salah tanggap. Sekali lagi, humas itu cukup mengakomodir, temanin orang ke dalam. Bukan urusan dia atur jadwalnya ketua DPR RI. Yang atur jadwalnya ketua DPR RI itu ya stafnya DPR RI sendiri, yang harus bertemu dulu dengan kita. Saya kira itu proses yang benar. Cuma memang di rejim Jokowi ini udah banyak yang aneh-aneh. Jadi keanehan-keanehan itu harus segera kita hentikan. Rakyat Indonesia harus bersatu padu, satukan kekuatan, satukan perlawanan. Dan ingat, potensi pemilu ini juga akan curang kalau begini modelnya. Kalau begini siapa pemilu curang itu di depan mata, ya kan? Kita akan minta suara rakyat. Kalau pemilu curang, ya kan? Rakyat siap perang. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edi ngomong-ngomong. Baru dong. Bang Rodi. Mantap nih. Perwakilan buruh nih yang suka komen Omnibus Law. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira ini kan udah menunjukkan bagaimana karakter wakil rakyat ya. Yang harusnya kan apapun aspirasinya harusnya diterima, mau baik mau buruk dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah menunjukkan bagaimana rejim Jokowi ini adalah memang rejim yang anti rakyat. Saya kira rakyat menyaksikan sendiri bagaimana kelakuan-kelakuan di DPR gitu ya. Ini harus kita kabarkan ke seluruh rakyat gitu ya. Artinya rakyat harus bersatu padu dan ini harus ada perubahan lah kayak gini nih. Di mana-mana tuh rakyat mau datang kapanpun mau menyampaikan aspirasi apapun harusnya diberikan ruang, bukan dipersulit gitu. Ya, ini hanya dipermudah bagi orang-orang yang pro terhadap kekuasaan, bagi orang yang mengkritik tentang kebijakan-kebijakan perusahaan itu tidak ada ruang gitu. Saya kira ini adalah memang kehancuran demokrasi, ya, yang harus segera kita akhiri. Gitu. Itu saya dari terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah, salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terutama terima kasih kepada rekan sejawat juga kawan-kawan aktivis. Ada Bang Egy Sujana selaku Ketua Umum TPUA, ada sekjennya Bang Azamkan, ada juga Bang Yahya Rashid, ada juga Buya, kemudian Buya Fikri Barano, ada juga Bang Daeng ya, Wahidin, terus ada teman-teman ya, ada dari Lampung juga, Bunda Mary, dan juga Mama Aspirasi, ada Bu Kurnia Triruyani ya, Bu Jati. Jadi saya ingin jelaskan pertama begini. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari yang lalu kami sudah mengirimkan surat permohonan audiensi ke DPR RI melalui Sekretariat DPR RI. Isi suratnya adalah ada dua. Yang pertama permohonan audiensi, yang kedua penyampaian aspirasi sekaligus bukti pemakzulan Presiden Joko Widodo. Ini suratnya sudah ada, tanda bukti terimanya 17 Januari diterima oleh Mbak Tiara ya. Dan memang dalam surat itu kami mengusulkan kalau bisa acaranya dilaksanakan hari ini, Senin tanggal 22. Tentu cukup waktu kan, 5 hari sebelum hari H kami untuk data. Namun karena tidak ada surat balasan, tidak ada juga telepon yang datang ke saya karena saya kasih kontak personnya. Dan surat itu bukan hanya kepada pimpinan DPR RI, tapi juga kepada 9 fraksi di DPR RI. Maka hari ini kami punya itikat baik sebagai bentuk serius datang. Kedatangan kami yang pertama untuk menanyakan jadwal. Kalau hari ini ternyata sudah terjadwal, alhamdulillah. Kalau ternyata hari ini belum terjadwal, kami siap menunggu kapan siapnya. Karena kami ingin ketemu wakil rakyat yang mereka dipilih untuk
menyalurkan aspirasi kami. Terlebih lagi kan aspirasi ini sudah diminta sama Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani. Justru karena Ibu Puan Maharani yang membuka pintu, kalau ada aspirasi pemakzulan Jokowi silakan saja. Hanya ya datang ke DPR, hanya kami bertanya buktinya apa, urgensinya apa. Nah, hari ini juga kami sudah menyiapkan dokumen analisis data juga terkait argumentasi, bukti dan juga urgensi. Ini kan penyampaian aspirasi pemakzulan Presiden Joko Widodo. Di sini kami sampaikan lengkap. Apa? Yang pertama alasannya apa, buktinya apa, urgensinya apa, nanti oleh Bang Egy ditegaskan lebih lanjut. Dan bahkan kami sudah siapkan bukti. Nah, ini kemarin ini kita 2 bendel ini bukti semua ini. Jadi kita bukan kemudian mau mengajukan aspirasi asbun, tidak. Ada buktinya. Ada bukti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2021, ada putusan Pengadilan Surakarta, Pengadilan Tinggi Semarang, Mahkamah Agung, ada juga ya bukti-bukti yang berkenaan dengan putusan MK. Putusan 90 dan juga putusan Majelis Kehormatan MK nomor 2. Yang tebal sekali kami bawa. Kenapa? Karena dalam putusan itu terbukti ada masalah yang terhadap Gibran ya. Nanti dijelaskan lagi oleh Bang Egy. Nah, hari ini kami ingin Bang Egy untuk menjelaskan Bang kira-kira substansinya apa sih yang ingin disampaikan, dan sebenarnya kita tetap ya pada posisi mendukung DPR untuk menerima aspirasi. Saya nggak tahu lah kalau di tingkat bawah kok begitu represif. Mudah-mudahan ini bukan kebijakan DPR RI. Sangat disayangkan kalau ini kebijakan dari pimpinan DPR RI. Karena surat kami sebelumnya sudah diterima. Ini mau ngirim surat yang kedua sekaligus menanyakan surat pertama. Sekaligus kalau sudah teragenda kita mau aspirasi ini disampaikan. Dan karena ini bukan aspirasi TPUA, aspirasi rakyat, maka ada perwakilan rakyat yang ikut. Nanti biar bisa menyampaikan apakah mereka selama ini nikmat, nyaman, puas ya dipimpin Presiden Jokowi, atau mereka gelisah. Kenapa? Takut punya presiden, punya ijazahnya palsu, maka mereka datang. Baik, itu dari awalan saya. Selanjutnya Bang Egy Sujana, silakan Bang. Sebelum saya aspirasi dari Ibu Jati, singkat jelas. Terima kasih buat Pak Egy Sujana, Profesor Dr. Egy Sujana yang sudah datang ke sini dalam rangka untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Dan saya perwakilan dari aspirasi Ibu Jatiningsih juga ingin menyampaikan betapa luar biasanya para petugas di gedung DPR ini memperlakukan rakyatnya. Tadi kita sudah diperlakukan dengan kasar. Pertama kali kita mau masuk, kita sudah dikasarin dengan diusir-usir keluar, tidak boleh masuk, mobil didorong-dorong keluar dengan kasar. Dan itu menurut saya cerminan yang luar biasa, tidak bisa memberikan contoh yang baik. Dan kami datang bersama dengan tim TPUA di bawah pimpinan Bapak Profesor Dr. Egy Sujana, ingin meminta keputusan dari Ibu Puan Maharani bahwa apa yang sudah kita perjuangkan selama ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena ijazah palsu itu untuk rakyat biasa aja hukumannya luar biasa. Ya, apalagi untuk seorang presiden. Jadi perlu semua masyarakat tahu bahwa tidak main-main dengan hukuman kalau kita itu memasukkan satu surat yang penting, apalagi ini ijazah ya. Jadi kita datang ke sini dengan bukti-bukti yang sudah ada, dengan fakta-fakta yang sudah ada, dan tidak terima diperlakukan sekasar ini. Bahkan ada tadi Ibu Kurnia dan Pak Egy Sujana sendiri didorong sampai terjun. Itu sangat-sangat memalukan ya, sangat memalukan. Dan saya mohon perwakilan dari emak-emak bahwa ini jangan lagi terjadi. Selanjutnya jangan lagi terjadi, dan segera saja pemerintahan rejim kita turun, karena yang diberikan kepada rakyat tidak ada contoh yang baik, semuanya buruk, zolim. Itu saja dari kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mary. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan sedikit bahwa kami datang jauh-jauh dari Lampung, dari akar rumput, dari masyarakat yang selama ini mengamati bagaimana situasi negara hari ini. Terutama kemarin kami juga, walaupun kami jauh di negeri seberang sana, kami juga mengamati terkait dengan sidang ijazah Jokowi. Saya hanya ingin berpesan bahwa supaya DPR RI Ibu Puan Maharani untuk memanggil Pak Jokowi. Sebenarnya simpel sekali permasalahan ijazah palsu itu. Pak Jokowi tinggal bawa ijazah
ijazah aslinya. Ini loh ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, selesai. Jadi tidak membuat kegaduhan di masyarakat. Jadi kami minta Pak Jokowi, ayolah kasih lihat ijazah aslinya supaya Indonesia tidak gaduh dan Indonesia bisa membela Pak Jokowi kalau memang ijazahnya itu adalah asli. Terima kasih. Dan kami juga ingin bertemu dengan Ibu Puan Maharani, ingin menyampaikan bahwa ekonomi hari ini sangat menyiksa rakyat. Semuanya bahan pokok itu mahal, BBM mahal, listrik mahal. Yang hari ini rakyat jangankan untuk bayar hutang, untuk makan aja sendiri itu susah. Itu aja mungkin dari saya. Khusus untuk Puan apa tentang keresahan ibu-ibu? Untuk Ibu Puan Maharani, kami semua sebenarnya, saya hanya mewakili salah satu anak bangsa perwakilan emak-emak. Cobalah diperhatikan, ketika kami ingin menyampaikan aspirasi dengan Ibu Puan Maharani dari dulu sampai hari ini, kami selalu diterima dengan gas air mata, dengan pasukan yang seperti itu. Tidak pernah bisa menyampaikan langsung dengan Ibu. Ayolah Ibu Puan Maharani, temuin kami, dengarkan aspirasi kami. Kami juga yang membayar kalian itu, di dalam itu adalah gaji kalian itu dari rakyat. Kalian yang pemilih adalah rakyat. Kami rakyat, kami masuk rumah rakyat, ini masuk masjid aja nggak bisa, gimana itu? Jadi itu saja Ibu Puan Maharani, tolong sekali lagi temuin kami, rakyat dari akar rumput yang ingin berjumpa dengan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang aja. Satu aja. Maaf ya. Dari tadi maaf. Mari. Pencetnya sini aja nih kabelnya. Nah, ya dah, gitu aja dah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Apakah kita sudah merdeka? Saudara-saudaraku sekalian, saya tadi pagi kegeeran ya. Ketika saya mendengar perintah Bang Egy selaku ketua kami, ketua TPUA, ya, bahwa kita sudah akan diterima dan silakan kumpul di Masjid DPR RI yang istilahnya itu sudah aman ini gitu. Tapi hati saya ini sebenarnya agak ragu karena sepanjang pengetahuan saya 2 periode Pak Jokowi ini masuk ke rumah rakyat ini bukan main susahnya, ya. Jadi kalau ada adagium yang menyatakan Dex Populi Dex Rei atau suara rakyat adalah suara Tuhan, itu bohong. Ya, yang benar itu suara rakyat adalah suara gembel. Ya, kalau Anda gembel Anda nggak bisa masuk ke sini. Ya, saya ingin mengatakan, saya membuktikan sendiri bahwa wakil rakyat hari ini ya tidak mewakili dalam hal memperjuangkan hak rakyat, tapi mereka mewakili kita untuk hidup senang, untuk merasakan mobil mewah, untuk merasakan rumah mewah dan kantor yang ber-AC. Itu saja, tidak lebih. Ya, saya tadi perlu menceritakan bagaimana saya masuk ke sini, ya, sudah dihadapkan dengan para petugas yang siap bukan menerima tamu tapi siap mengusir. Ya, pertanyaan pertamanya apakah sudah ada undangan? Ya, padahal saya mohon maaf, kami ini sudah punya agenda sendiri. Berarti kalau kami datang ke sini pasti agendanya sudah ada. Ya, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mengatakan bahwa betapa pentingnya memilih pemimpin yang mencintai rakyat. Baru dari sini saja sudah tergambar. Ya, nggak usah tinggi-tinggi. Nanti kalau memilih pemimpin, jangan pemimpin yang bermimpi untuk membangun jalan tol, jangan bermimpi untuk membangun tol langit dan segala macam. Cukup pemimpin yang seperti kipas angin. Apa itu? Yaitu pemimpin yang mempunyai baling-baling super speed. Ya, pemimpin yang quiet, pemimpin yang save energy, pemimpin yang turbo fuse protektif. Apa artinya? Kalau dia punya baling-baling yang super speed, maka dia akan adil, merata, ademnya, dinginnya ke semua tanpa melihat golongan. Betul? Kedua, quiet. Quiet itu artinya diem, jangan ribut. Ya, ini pemimpin contoh yang bikin rakyatnya ribut. Mau ngadep aja pakai ribut. Ya, akhirnya tidak efektif, tidak efisien. Yang kedua, energi save. Jadi energinya ini terkumpul untuk hal-hal yang positif, bukan untuk hal yang negatif. Betul atau tidak? Dan yang ketiga, pemimpin yang punya komponen semacam sekring gitu ya, penahan panas dan penahan arus yang terlalu berat. Ini nggak ada, dia nggak punya kemampuan itu. Ya, dia lupa negara ini bukan punya nenek moyangnya, negara ini dibangun oleh. Tuh, lihat tuh, orang pada boleh masuk. Nah, ini orang semua pada boleh masuk, khusus oposisi barangkali nggak boleh masuk. Ya, saya nggak mengerti ini. Oleh karena itu saya ingin mengatakan, wahai Ibu Puan Maharani, di dalam darah Anda mengalir terah Soekarno. Soekarno adalah lambang kedekatan rakyat. Dia bahkan
bukanlah proklamator. Oleh karena itu kepada Anda saya katakan, Bu Puan dimanapun Anda berada, saksikan di sini. Rakyatmu meminta untuk bertemu denganmu. Jangan mengeksklusifkan diri. Hari ini kesempatan Anda untuk menunjukkan bahwa Anda membela rakyat Anda sendiri. Di saat, mohon maaf, barangkali antara Anda dengan Jokowi hari ini tidak terlalu harmonis. Yang rahasianya sudah tahu semua rakyat. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Itu kan istimewa. Suruh masuk. Bisa nggak kuat. Pegang aja, Pak. Dah. Ini dulu, Daeng. Tengah-tengah Bang, enggak ada kena. Sini. Ganti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh rakyat Indonesia yang menonton tayangan ini, hari ini kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas matinya, terkuburnya demokrasi kita hari ini. Di rejim Jokowi ini memang hancur lebur, babak belur, ya kan, dan makin remek-remek aja. Karena kenapa? Karena hari ini sebenarnya kita hari ini sudah mendapatkan jadwal. Ada jadwal yang sudah kita melalui surat tadi yang disampaikan tadi kawan kita sejak tanggal 17 dan hari ini datang. Dan dilalanya ini yang humas nih, goblok juga nih humasnya di sini nih. Iya kan? Dia bilang tidak ada jadwal. Bukan persoalan lu ngejadwalin, bukan tugas Anda. Yang menjadi tugas ini adalah staf daripada Ketua DPR RI, Bu Puan Maharani. Itu yang berhak memberikan kita jadwal. Jadi seharusnya tadi rombongan ini diterima dulu di sana oleh staf-stafnya Ibu Puan Maharani. Baru kemudian apakah dikasih jadwal atau tidak. Lah ini belum apa-apa udah dicegat tangkal aja dari sini. Memang ada kepanikan rejim terhadap persoalan isu pemasgulan Jokowi ini. Karena bukti-bukti yang ada ini banyak sekali ini yang dibawa ini semuanya berdasarkan putusan pengadilan. Jadi kekuatan buktinya ini luar biasa. Jadi tinggal political will aja dari yang di dalam ini, dalam hal ini yang diketuai oleh Puan Maharani. Lah kalau Anda sendiri tidak bisa tegas terhadap Jokowi, lu ngapain legislatif gitu loh? Disfungsional. Ya kan kalau sudah disfungsional ya udah bunuh diri aja. Dan ini lagian sebentar lagi mau pemilu 14 Februari. Nah rakyat juga menyaksikan betapa gobloknya legislatif kita. Ketua DPR-nya kayak begini, staf-stafnya kayak begini, ya kan? Masa lu mau pilih lagi, ya kan? Jadi kali ini rakyat juga harus cerdas, pilih wakil itu benar-benar yang pro dengan rakyat, yang mau mendengarkan amanat penderitaan rakyat. Bukan seperti ini baru namu aja udah dilarang-larang, ya kan? Sejak kapan ada aturan ngelarang-larang kayak begini? Di DPR gedung ini milik rakyat. Kalau yang lain boleh masuk, kita nggak boleh. Ini diskriminasi lagi. Ini junto-juntonya banyak ini gara-gara persoalan menolak kita masuk. Sampai kita dorong-dorongan. Ini luar biasa. Jadi memang sudahlah Pak Jokowi mundur aja gitu kan. Gak usah lagi cawe-cawe pilpres. Gak usah lagi ngurusin. Karena kita sudah mendesak mundur ini sejak tahun 2019. Nah kalau Pak Jokowi tidak mau mundur, nah kita minta yang 15 orang menteri itu udah ayo bareng-bareng sama kita mundur aja. Biar dia bingung sendiri. Hari ini istana udah panik. Karena salah satu banyak pendukung dari Pak Jokowi ini udah mulai meninggalkan dia di penghujung kekuasaannya. Makanya terjadi kepanikan dan yakinlah negara ini sampai bulan Oktober akan salah urus. Maka dari itu rakyat harus siap siaga. Ya kan? Jangan sampai ya kan bukti-bukti yang dibawa ini tidak terselesaikan dengan baik oleh DPR. Jadi itu aja saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan kepada anggota DPR. Jadi anggota DPR yang pro kepada rakyat, yang cinta kepada rakyat. Ini sebentar lagi pemilihan. Ya kalau yang ada di sini incumbent semua gagal semua nih. Jangan dipilih lagi aja lah. Ngapain? Nah, Pak Rudi, ya kawan saya tuh, Rudi. Udah cukup. Oh, udah. Saya dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buya Fikri Bareno. Yang pertama sekali saya ingin sampaikan bahwa kehadiran kita hari ini adalah berawal dari dibukanya sama Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani akan mendengarkan aspirasi pemakzulan Saudara Jokowi
dari presiden. Ya, itu akhirnya teman-teman mengirimkan surat untuk beraudiensi dan hari ini kita datang. Ternyata kita justru tidak menyampaikan bukti-bukti. Ternyata kita juga dihalangi oleh aparat yang di bawah ini. Kenapa ada aspirasi pemakzulan Jokowi ini? Ini adalah diawali karena Presiden Jokowi ini melabrak seluruh aturan MK itu, yang sehingga Gibran itu yang secara hukum perundang-undangan tidak bisa lolos. Tapi dengan cawe-cawenya Jokowi, dengan akal bulusnya presiden ini, sehingga anaknya bisa lolos menjadi wapres. Dan ini tentunya sangat dikhawatirkan. Tidak akan mungkin selama Jokowi menjabat dia sebagai presiden, sementara anaknya maju jadi cawapres, pastilah dia akan melabrak segala aturan, sehingga anaknya akan dimenangkan dengan segala cara. Oleh sebab itu, sudah dilabrak. Oleh sebab itu kami rakyat Indonesia datang ke DPR ini dalam rangka menyampaikan hak-hak kami, bahwa pemakzulan itu adalah kami sebagai warga negara punya hak mengusulkan untuk dimakzulkan Jokowi. Karena kalau dia tetap menjabat sebagai presiden sementara anaknya maju jadi cawapres bersama Prabowo, pastilah pemilu yang jujur dan adil akan sulit akan kita dapatkan. Oleh sebab itu kita tuntut Jokowi dengan legowo mundur, atau cuti, ataupun dimakzulkan. Yang penting dia berhenti jadi presiden, sehingga pemilu jujur dan adil bisa kita lakukan, dan presiden selanjutnya kita dapatkan yang dipilih oleh rakyat. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya, singkat, jelas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman kita ini datang di sini hanya untuk menyampaikan aspirasinya untuk pemakzulan presiden, menyampaikan bukti-bukti atau dasar-dasar untuk pemakzulan. Kenapa diajukan untuk pemakzulan? Agar masyarakat bisa hidup tenang dipimpin oleh pemimpin atau presiden yang amanah. Karena kalau dipimpin nanti yang legal standingnya ndak benar, cacat hukum, pasti ribut-ribut terus. Makanya teman-teman mengambil inisiatif demi untuk menyelamatkan masyarakat. Jangan di dalam kehidupan bernegara ini selalu ribut karena ada inkonstitusional. Apakah masyarakat tega mau dipimpin oleh orang yang tidak kompeten, tidak mempunyai kapasitas dan ilegal? Itu aja yang kita datang di sini untuk memperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Jangan lagi, sekali lagi, jangan dipimpin oleh orang yang inkonstitusional. Karena itu jelas-jelas Gibran itu merupakan ilegal sebenarnya, cacat hukum. Semua produk yang cacat hukum dan turunannya itu pasti cacat semuanya dan batal demi hukum. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup. Saya nggak mau menjelaskan apa-apa ya, tapi yang jelas mulai dari paving, bangunan, genteng, sampai seragam yang dipakai mereka ini uangnya rakyat. Ya, Pamdal ini uangnya rakyat. Jadi pada saat rakyat artinya diundang, sudah kita mengajukan surat resmi tanggal 17 dan 22 kita itu hadir, tapi dihalangi oleh Pamdal ini, ya. Sampai tadi terjadi berantem, rekan kita sampai jatuh. Jadi mereka mempertahankan yang sebenarnya nggak harus dipertahankan oleh Amdal ini, Pamdal, gitu loh ya. Dan ini pelecehan terhadap rakyat sebenarnya. Padahal mereka itu semua baju-bajunya itu dibiayai oleh uang rakyat. Jadi saya katakan mulai paving sampai berdirinya ini, sampai anggota DPR yang bego-bego juga, yang nggak ngerti, dibiayai oleh rakyat. Ya, kami lebih memiliki intelektual daripada mereka. Banyak anggota DPR yang bego juga, akalnya juga masih tidak mampu untuk menyerap kepada rakyat, gitu loh ya. Jadi saya kira mungkin tadi sudah cukup panjang dan lebar dijelaskan oleh semua. Jadi sekali lagi mereka akan bertanggung jawab di dalam kubur, di dunia sampai ke akhirat, kalau rakyat dihianati dan menjadi pengkhianat terhadap rakyat. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, akhirnya sini
Pamungkas. Umurnya. Udah. Di dalam kesempatan ini sangat berharga untuk disampaikan pendapat hukum atau legal opinion dari kami, tim pembela ulama dan aktivis. Judul besarnya adalah Pemakjulan Jokowi. Nah, di dalam dialog-dialog, bahkan diskursus yang ada, terakhir saya lihat di ILC, tidak diketemukan kualifikasi yang dianggap Jokowi itu pantas dimajukan. Tidak ada berdebat, karena yang debat itu tidak punya alat bukti. Mereka tidak mengalami hal-hal yang peristiwa hukum yang memang pantas Jokowi dimajukan. Nah, tentang kualifikasi hukum itu sangat jelas. Dasarnya pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 mengenai 3 hal. Misalnya Jokowi melakukan pengkhianatan terhadap negara, melanggar hukum, melakukan tindak pidana, melakukan korupsi. Itu satu elemen. Elemen yang kedua, melakukan perbuatan tercela. Elemen yang ketiga adalah administratif, tidak memenuhi syarat untuk menjalankan sebagai presiden. Nah, dari 3 elemen ini kami bawa bukti yang menunjukkan Jokowi ada melanggar hukum. Jokowi ada membuat perbuatan tercela dan sehingga Jokowi tidak layak atau tidak memenuhi syarat. Apa itu? Ijazah palsu. Kita sudah buktikan lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat awalnya. Tapi ketika kita nuntut, kita proses, Bambang Tri dan Gus Dur ditangkap. Jadilah peristiwa pidana, disidangkan di Solo, Surakarta kurang lebih 5-6 bulan. Keluar putusan dengan tuntutan 10 tahun, putusannya 6 tahun. Tetapi poin pentingnya adalah alat bukti tentang bahwa ijazah Jokowi yang berupa kita harapkan asli tidak pernah ditampilkan di pengadilan. Tidak pernah ditunjukkan. Bahkan saya tanya confirm kepada jaksa. Jaksa confirm dari polisi, tidak ada ijazah asli Jokowi. Sehingga putusannya kita banding, kemudian dibanding kita dimenangkan. Tuntutan yang 6 tahun dikurangi jadi 4 tahun. Inti yang dikuranginya adalah pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 tidak kepake. Artinya apa yang disampaikan Bambang Tri dan Gus Nur itu benar adanya, bukan berita dusta, bukan berita bohong, bukan menimbulkan kegaduhan, tidak ada. Nah, kemudian melakukan kasasi, diinkrah tetap 4 tahun. Nah, setelah inkrah kita gugat lagi yang tahap ketiga ini, jilid ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sudah 9 kali sidang, tetapi belum juga Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jadi peristiwa hukum ini alat bukti kuat, itu tadi sampai beberapa bundel itu menunjukkan Jokowi tidak punya ijazah. Nah, logika hukumnya, kalau Jokowi tidak ada ijazahnya, waktu dia mendaftar sebagai wali kota, gubernur, dan kemudian presiden, itu ijazah apa yang didaftarkan? Nah, itu pertanyaan serius. Makanya kita gugat juga KPU. Apa yang disampaikan di KPU? Nah, sampai hari ini surat kuasa saja Jokowi tidak membuatnya. Makanya sidang lagi tanggal 25, hari Kamis, 2 hari lagi atau Kamis besok lusa, tolonglah Jokowi ada kesempatan, tunjukkan ijazah aslimu. Kalau kamu tidak juga bisa menunjukkan, sudahlah. Itu artinya kamu telah melanggar hukum dengan sangat serius. Dan karena ijazah sebagai syarat untuk capres, untuk muncul jadi presiden, dengan syarat ijazah itu, maka itu tidak terpenuhi, dengan sendirinya Jokowi tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, secara ilmu hukum, logika hukum, harusnya Jokowi batal demi hukum jadi presiden. Itu yang benar. Kalau Jokowi batal demi hukum jadi presiden, semua keputusan presiden itu sesungguhnya batal demi hukum. Karena dia ijazahnya palsu, dia orang palsu, dia presiden palsu. Ini tindak pidana yang berat gitu loh. Nah, untuk itulah
kebohongan demi kebohongan telah dilakukan, maka saya ingatkan Jokowi melalui surat Az-Zariyat ayat 10 dan 11, orang-orang yang selalu berbohong, dia dikutuk oleh Allah, dia terkutuk oleh Allah, bahkan kutila, harusnya dibunuh orang seperti itu. Itu surat Az-Zariyat ayatnya 10. Nah, orang-orang yang bohong itu pasti menimbulkan dua konsekuensi, yaitulah orang-orang bodoh dan lalai. Nah, itu Quran, bukan kata Egy Sujana. Jadi nggak boleh. Nah, hakim semuanya tolonglah. Ini jelas secara sejarah kami anak bangsa, ya, bersama apa yang tadi sudah disampaikan teman-teman, telah membuktikan, bukan baru omong-omong, omon-omon, bukan, telah membuktikan Jokowi ijazahnya palsu. Nah, tinggal sekarang Ibu Puan, Anda nantang kami, mana alat buktinya, mana urgensinya, mana hal-hal yang penting itu disampaikan. Kami datang tapi ditolak oleh Pamdal yang kurang ajar, ya. Jadi insya Allah nama-namanya udah kita catat, Pamdal-Pamdal itu nanti pasti ada perubahan. Saya kira begitu, singkat closing statement dari Pak Ahmad Judin. Ya. Jadi begini, yang pertama, bukti ini kan terkait Bambang Trimulyono. Kenapa kok dibawa ke DPR? Kenapa? Sebentar. Oh ya, ini bukti ini. Mereka bisa masuk, kita nggak boleh nyampaikan aspirasi. Itu mau diambil itu suaranya itu Pak, di pemilu itu. Baik, jadi begini, fokus dulu ya. Fokus. Jadi pertama begini, kenapa kita bawa putusan di Pengadilan Surakarta, Pengadilan Tinggi Semarang, dan Mahkamah Agung untuk kasus presiden dimakjulkan? Saya kasih analogi sederhana. Azan maghrib itu bukti untuk dua hal. Pertama, masuknya waktu sholat maghrib sehingga orang bisa sholat maghrib setelah ada azan maghrib. Yang kedua, masuknya waktu berbuka puasa. Sehingga satu fakta bukti yakni azan maghrib itu bisa digunakan untuk sholat maghrib dan untuk berbuka puasa. Nah, putusan Pengadilan Negeri Surakarta itu terkait ijazah Jokowi tidak ada aslinya, sehingga disimpulkan kabar bohongnya tidak ada oleh pengadilan dan divonis hanya dianggap menyebarkan kebencian. Ini bisa dijadikan bukti bahwa Bambang Tri tidak melakukan kabar bohong, sekaligus bisa dijadikan bukti bahwa ijazah itu benar-benar palsu. Dan karena bukti itu sudah melalui pengadilan, yang diminta Bu Puan kan bukti, maka bukti ini kami bawa ke sini. Yang kedua, kenapa nggak nunggu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Bukti itu bisa dibawa ke proses politik di DPR, bisa dibawa ke proses hukum di pengadilan. Ini juga nanti akan dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai bukti. Tetapi karena kemarin Bu Puan mau lebih cepat, shortcut, lewat proses politik, kita juga bawa ini ke proses politik dengan mengadukan bukti ini ke DPR. Membuktikan apa? Membuktikan pasal 7A, khususnya masalah perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat, itu terbukti. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang menyatakan presiden berijazah palsu itu perbuatan mulia. Mulia atau tercela? Tercela. Tercela berarti memenuhi kualifikasi pelanggaran hukum berupa perbuatan tercela. Yang kedua, dalam ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat untuk menjadi presiden salah satunya adalah berpendidikan minimal SMA atau sederajat. Dibuktikan apa? Dengan ijazah asli. Nah, Presiden Jokowi tidak bisa membuktikan ijazahnya asli, berarti tidak punya pendidikan SMA dan sederajat, berarti syaratnya gugur, berarti tidak lagi memenuhi syarat. Sebagai presiden. Sebagai presiden, kalau tidak memenuhi syarat berarti harus dihentikan. Nah, ada yang mengatakan, misalkan Jimli katakan, ngapain, kan sebentar lagi Oktober selesai, itu kan panik, ini kalah capres. Loh, kami di TPUA mengajukan gugatan itu sejak tahun 2020, jadi nggak ada motif copras-capres. Ya, divonis 2021 Bang, itu saya ada berkasnya, divonis 2021. Itu saat itu DPR sama presiden. 2020 terdaftarnya. Ya, divonis 2021. Yang kedua, ya, kenapa kami ajukan proses pemakjulan? Saya kasih analogi lagi. Kalau Anda melakukan sholat berjamaah, sudah tahiyat akhir, dengar imam kentut, suaranya kencang, brut, dan baunya bau, batal nggak imam nih? Batal. Lalu apa yang harus kita lakukan pada imam? Ganti. Apa? Ini kan udah tahiyat akhir, nanggung sampai salam aja. Apa begitu logikanya? Nah, karena itu, karena presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat karena berijazah palsu dengan bukti pengadilan, harusnya proses ini diproses oleh DPR. Gak ada relevansinya nunggu Oktober 2024. Memangnya kita mau
Kalau udah sholat imam kentut, kita ngelanjutin sholatnya sampai tahiyat akhir? Nggak bisa. Dan yang paling penting, ini sebenarnya bukan tendensi kami kepada Bapak Jokowi. Bukan. Justru kami memberi kesempatan kepada Pak Jokowi untuk membawa ijazah aslinya. Andaikan dalam proses nanti DPR memanggil oleh Presiden, ijazahnya ada. Selesai, beliau juga bersih namanya. Tapi kalau proses ini tidak dilakukan selamanya, Pak Jokowi akan disebut sebagai Presiden ijazah palsu. Dan terakhir, begini. Kami sebenarnya sudah sejak lama meminta Presiden bawa yang asli, tapi kami tidak punya kewenangan. Maka kami datang ke DPR, dia punya alat kewenangan, hak controlling melalui angket, interpelasi, HMP. Dari HMP itu nanti ke MK. Kami tidak berharap apakah nanti sampai ke sana atau tidak. Yang penting prosesnya dilakukan. Kalau proses yang dilakukan memanggil paksa Presiden, lah begitu Presiden dihadirkan ternyata tidak ada ijazahnya, ya demi hukum segera dimajulkan. Nggak relevan lagi nunggu sampai Oktober 2024 dong, faktanya tidak memenuhi syarat. Atau Jokowi sadar mengundurkan diri. Nah, ini yang terakhir yang mau saya sampaikan. Sebenarnya ini juga bisa disiasati dengan melakukan proses pengunduran diri sebagaimana diatur dalam ketetapan MPRS nomor Romawi 6 ya Bang ya. 6 tahun 2001. Cuman problemnya untuk yang terakhir ini kami ragu. Karena tidak semua presiden itu punya sikap kesatria. Kami apresiat kepada Presiden Soeharto ketika